Perlindungan maksimal terhadap penyebaran PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara masif di seluruh wilayah pemasukan dan pengeluaran ternak di NTT. Provinsi NTT merupakan satu-satunya provinsi penghasil ternak yang masih berstatus zona hijau, di mana banyak daerah penghasil ternak lainnya yang sudah berstatus zona merah, sehingga menutup pengeluaran dan pemasukan ternak di daerah tersebut. Kondisi tersebut tentunya menguntungkan peternak di NTT, di mana ternak NTT khususnya ternak sapi diminati di seluruh Indonesia hingga ke Sumatera, karena sapi NTT terjamin bebas dari virus PMK. Hal ini dapat dilihat dari data IQ Fest tahun 2022. Tercatat hewan yang keluar melalui wilayah kerja karantina pertanian Kupang, total sebanyak 154.000 ekor, dengan rincian rusa 14 ekor, kerbau 1.623 ekor, kambing 46.053 ekor, domba 416 ekor, babi 12.593 ekor, dan sapi 93.393 ekor. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Dr. Hewan Julius Umbu Hunggar mengatakan, pengawasan ketat terus dilakukan terhadap ternak-ternak di NTT dengan melakukan kerja kolaboratif, menerapkan sistem zero risk atau nol resiko. Pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit strategis hewan maupun tumbuhan sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Hal ini membutuhkan kerjasama pentahelix yang perlu ditingkatkan. Kerjasama ini melibatkan 5 elemen masyarakat, yakni pemerintah, kalangan pengusaha, komunitas, media, dan akademisi. Ya, selamat berjumpa saudara dalam Katong Bo-Omong edisi Senin 9 Januari 2022. Saudara, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK tadi kita sudah menyimak lewat prolog tadi, yang menyerang hewan ternak telah menyebar di 27 provinsi di Indonesia dan 312 kota, dan sudah menyerang lebih dari 580.000 ternak di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dengan Nusa Tenggara Timur? Apakah kita masih aman? Nah, untuk itu saudara, dalam Katong Bo-Omong untuk edisi kali ini, kami mengangkat topik menjaga Nusa Tenggara Timur tetap zona hijau PMK. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya 2 orang narasumber saya. Yang pertama, saya ucapkan selamat petang, selamat datang Dr. Hewan Julius Umbu Hunggar, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang. Pak Julius, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, terima kasih. Dan narasumber saya yang kedua, Bapak Yakobus Kira atau lebih akrab Bapak Ama. Beliau adalah Ketua Himpunan Pengusaha Sapi dan Kerbau Nusa Tenggara Timur. Pak Ama, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, terima kasih atas undangan. Ya, salam sehat untuk kita. Salam dan sehat. tentunya Bapak Ibu, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas topik yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di awal ini saya ingin mendapatkan sedikit gambaran dari Bapak Julius selaku Kepala Balai Pertanian, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku. Apakah sampai dengan Januari ini Nusa Tenggara Timur masih aman, Pak? Masih berada di zona hijau? Ya, terima kasih. Saya sapa untuk pemirsa TVRI. Selamat petang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami sedikit berbagi tentang penyakit mulut dan kuku. Yang pertama, saya katakan bahwa NTT hingga saat ini Januari 23 masih berstatus zona hijau, zona bebas PMK. Dan saat ini pun PMK itu sejak dulu kala belum pernah tertular penyakit PMK. Jadi NTT masih dinyatakan sebagai daerah atau wilayah bebas historis, bebas historis PMK. Bebas historis dalam artian bahwa tidak ada kasus penyakit, dan yang kedua bebas tanpa vaksinasi. Jadi tidak ada vaksinasi PMK hingga saat ini. Jadi hingga Januari ini kabar yang menggembirakan kita semua bahwa sampai dengan Januari 2023 ini kita berada di zona hijau PMK. Nah, Pak Julius, bagaimana cara mengetahui bahwa Nusa Tenggara Timur ini masih berada di zona hijau, Pak? Ya, banyak kajian-kajian kita
Yang pertama kita koordinasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan, untuk mendapatkan informasi. Yang pertama terkait dengan kasus penyakit. Jadi untuk penyakit apa saja, termasuk penyakit PMK, apakah ada laporan-laporan dari masyarakat atau laporan dari Dinas Peternakan Kabupaten terkait dengan wabah. Terus yang kedua, kita juga melakukan pantauan apakah ada letupan penyakit di kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur hingga ke pedesaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan deteksi dini untuk setiap ternak yang keluar ataupun produk. Kita lakukan uji PCR real time. Sudah kita lengkapi bahan alat dan SDM-nya. Jadi sampel itu kita lakukan pemeriksaan cepat dengan metode PCR real time, dan waktu beberapa jam sudah kita dapatkan hasilnya. Dan sepanjang kita melakukan uji pengambilan sampling dari ternak yang dikirim ataupun produk, tidak satu pun terindikasi positif PMK. Terus yang kedua, ada surveillance dari Balai Besar Veteriner dan Pasar di semua kabupaten dan desa di NTT. Ada 10.000 sampling yang diambil dari surveillance itu pada tahun 2022 sampai Desember kemarin. Itu pun tidak ada satupun yang teridentifikasi tertular PMK atau positif PMK. Jadi kami bisa simpulkan bahwa hingga saat ini NTT benar-benar masih bebas PMK. Benar-benar berada di zona hijau. Zona hijau. Saya ke Bapak Ahmad, kaitan dengan kalau tadi, ini kabar gembira, kabar yang menggembirakan ya sudah disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi. Nah, ketika NTT berada di zona hijau PMK tadi, apa keuntungan bagi Bapak Ahmad dan teman-teman di Himpunan Pengusaha Sapi dan Kerbau di Nusa Tenggara Timur ini? Bagi pengusaha NTT khususnya, tentu kami sangat gembira karena ini adalah momentum untuk kita menjadi pemasok tunggal kebutuhan domestik untuk daging ya, untuk protein daging. Nah, itu keuntungan kita bahwa kita masih bebas untuk mengirimkan ke mana saja karena kita zona hijau. Ya, jadi itu keuntungannya bahwa kita masih bisa antar pulaukan ternak-ternak dari Nusa Tenggara Timur ke daerah-daerah di luar Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, kaitan dengan tadi kita mengantar pulaukan. Nah, kita antar pulaukan ini produk olahannya atau dalam keadaan utuh ternak-ternak kita yang kita kirim? Selama ini lebih besar kita keluarkan sapi hidup. Sapi hidup. Nah, pernah ada pengalaman dari PT Segaro Bahari untuk supply atau kirim daging sapi segar, tetapi perusahaan itu udah tutup karena ternyata merugikan begitu. Sehingga kembali lagi NTT saat ini fokus kepada pengiriman sapi hidup. Jadi lebih fokus untuk sapi hidup. Nah, hidup. untuk permintaan sendiri, permintaan terbesar itu dari daerah mana saja? Karena ini tadi kita di prolog tadi bahwa di Indonesia selain Nusa Tenggara Timur ini sangat menggembari ternak dari Nusa Tenggara Timur. Tapi permintaan terbesar dari daerah mana saja? Terbesar selama ini DKI. Kalimantan itu ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan dalam beberapa bulan terakhir ini kita sudah masuk di pasar Kalimantan Barat, Pontianak. Juga ada permintaan dari Sulawesi, pernah juga ada dari Sumatera, dari Lampung, Pekanbaru. Jadi paling barat itu ke Pekanbaru, paling timur itu ke Sulawesi Selatan sampai Toraja ya. Nah, kita belum pernah ke Irian. Nah, sebelum nanti saya kembali lagi ke Pak Kepala Balai, tapi nanti Pak Ahmad,
bagaimana dengan stoknya? Itu nanti akan dijawab. Tapi saya kembali ke Pak Kepala Balai. Apa yang paling kita khawatirkan ketika penyakit mulut dan kuku ini menyerang ternak kita di Nusa Tenggara Timur? Apa yang paling kita takutkan? Yang paling kita takuti yang pertama bahwa penyakit PMK ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena dia akan menghantam sendi-sendi perekonomian, terutama kita di NTT sebagai produsen ternak. Itu akan terjadi turbulensi ekonomi, kekhawatiran kita di situ. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, akan terjadi gangguan pemasaran, distribusi ataupun pangsa pasar kita. Jadi kalau sekarang kita bisa setahun bisa sampai 93.000, bahkan lebih nanti kalau kuotanya sudah itu, nanti dikala kita sudah zona merah, itu tidak leluasa lagi kita mengirim, pasti akan ditutup karena kita sudah berstatus zona merah. Jadi perlu waktu untuk kita kembali menangani kembali masalah penyakit ini. Mengenangi masalah penyakit ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kenapa saya katakan biaya itu sangat tinggi, ratusan miliar? Pertama, kita harus melakukan aksi potong paksa ternak yang terindikasi PMK, dan kita bayarkan kompensasi 10 juta sekarang kan per ekor. Itu yang pertama. Kita bandingkan ada populasi 1.400.000. Sepertiganya saja sudah kita butuhkan anggaran cukup besar. Terus yang berikutnya harus ada vaksinasi, kita datangkan vaksinasi. Selama ini kan vaksinasi juga masih dari luar negeri. Sekian juta kita harus vaksin, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi operasional untuk kegiatan. Ya ini juga vaksinasi. memang berdampak terhadap ekonomi di Nusa Tenggara Timur ketika penyakit PMK ini masuk di Nusa Tenggara Timur, dan itu memang harus dijaga. Dan itu saudara yang saya katakan tadi itu adalah efek dominonya. Efek dominonya. Ya. Dan saudara, nanti kami akan kembali dengan dua narasumber kita masih dengan topik mempertahankan Nusa Tenggara Timur zona hijau PMK setelah kami berikan kesempatan kepada umat muslim di Kota Kupang untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali. Ya, terima kasih saudara, Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Ba Omong untuk edisi kali ini. Dan mungkin saya ke Pak Kepala Balai. Artinya kalau kita bicara pintu masuk, karena kita banyak pintu masuk nih. Ada pelabuhan, ada bandara, ada PLDM. Nah, bagaimana cara mengawal sehingga mungkin sapi atau ternak-ternak yang akan kita kirim ini tidak tercemar oleh virus atau bakteri dari PMK sendiri? Ya, jadi kita pintu masuk entry point di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada 21. 21 ini meliputi pertama pelabuhan laut, yang kedua bandara, yang ketiga pos lintas batas antar negara PLBN. Negara kita kan berbatasan dengan RDTL. Terus ada pelabuhan feri dan pelabuhan rakyat. Tapi yang resmi ada 21. Jadi kita melakukan pertama adalah pengawasan masif. Semua pintu-pintu masuk ini kita jaga oleh petugas karantina yang ada di sana. Kita harus pastikan alat angkut itu membawa apa. Dan alat angkut itu harus teridentifikasi betul. Sampai petugas kita naik ke kapal, masuk ke kargo dan sebagainya. Terus yang kedua, kita juga melakukan koordinasi lintas
instansi yang ada di entry point tadi, termasuk TNI, Polri. Itu kita lakukan koordinasi, kerja, kolaborasi. Yang berikutnya adalah gugus tugas. Gugus tugas kita itu sudah terbentuk dari provinsi hingga ke kabupaten. Itulah yang kita lakukan. Terus yang kita lakukan ini bisa seperti kita melakukan patroli bersama, gitu ya Pak. Patroli bersama, jadi ini yang kita catat terkait dengan operasi patuh namanya. Sepanjang tahun 2022 itu sudah sebanyak 45 kali operasi patuh kita lakukan. Operasi patuh itu yang tadi terkait dengan beberapa instansi yang ada di dalam. Terus yang kedua, rutinitas. Petugas kita melakukan pengawasan masif yang saya katakan tadi 724. 7 hari 24 jam. 724. 7 hari 24 jam. Itu petugas kita selalu berada di lapangan. Itulah strategi yang kita lakukan. Terus yang berikut adalah kita lakukan juga koordinasi dengan lintas instansi ataupun masyarakat, misalnya seperti dengan perguruan tinggi. Kita kerjasama terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan kita harus tahu karakteristik dari virus PMK. Terus yang kedua, epidemiologinya, pola penyebarannya seperti apa. Sehingga sampailah pada keputusan kita lakukan zero risk, harus nol resiko kalau benar-benar mau bebas. Jadi setingkat di atas low risk. Makanya hewan dan produk apapun sebagai media pembawa dari PMK itu kita larang masuk. Nah, ini saya ingin mengetahui karena saya juga membaca postingan bahwa Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang melarang produk olahan, misalnya es krim, sosis untuk masuk. Ini kan misalnya es krim ini kan dikonsumsi oleh manusia, juga sosis dikonsumsi oleh manusia. Kenapa sampai harus tidak boleh masuk gitu? Nah, jadi ini yang pertama kita tekankan bahwa media pembawa itu bukan hanya hewan hidup atau daging segar, tapi juga produknya. Dan itu juga sudah berdasarkan penelitian para ahli bahwa virus itu masih ada di produk-produk yang seperti saya katakan tadi. Sebagai contoh, kita juga sudah mengalami pengalaman waktu penyakit ASF pada babi masuk itu juga kita tertular dari produk yang berasal dari Cina. Jadi yang kemasannya bagus, warna merah banyak kan itu, cantik sekali kemasan, ternyata di dalam virus yang melekat di produk itu. Jadi produk ini walaupun dimakan manusia, tapi limbahnya itu akan mencemari lingkungan. Makanya kita tetapkan untuk sementara zero risk, dan kebijakan ini kita merujuk pada instruksi Bapak Gubernur NTT 02 tahun 2022 yang terkait dengan larangan. Nah, produk olahan ini contohnya apa saja? Selain tadi yang saya sudah sebutkan, es krim, sosis. Pertama ada sosis, ada yogurt, ada dendeng, ada abon, ada juga es krim, ada bakso, macam-macam. Bakso, pentolan bakso dan sebagainya. Dan itu memang ditahan di pintu masuk ketika ada yang mencoba untuk membawa masuk ke Nusa Tenggara Timur di 21 pintu masuk. Tadi ditahan. Iya, pertama jelas kita sudah lakukan sosialisasi. Rutin kita lakukan sosialisasi, bahkan bersama dengan bapak-bapak anggota DPR kita di Komisi 4, Pak Ansilena ada, Pak Edward Tanur ada, dari kabupaten-kabupaten kita sosialisasi terkait dengan bahaya PMK. Terus yang kedua, kita juga bersama gugus tugas dan dinas terkait melakukan juga hal yang sama. Koordinasi terus kita lakukan. Nah, pendekatan persuasif, tapi yang represif juga kita lakukan tadi yang saya katakan pengawasan masif. Jadi kita bisa mengetahui dari pengawasan itu. Jadi kalau saya baca di sini selama 2023 saya sampaikan ya, selama 2023 22 ya. Oh 22. Ya. 22 bahwa kita sudah 32 kali melakukan penahanan yang termuat di alat angkut. 32 penahanan.
Nah, kalau kita sudah lakukan penahanan, berarti kita harus upayakan penolakan kembali ke asalnya. Jadi dari 32 hanya 10 kali kita lakukan penolakan, 20 kali penolakan, terus kita lakukan pemusnahan apabila penolakan tidak terlaksana, dan pemusnahan ini untuk semua wilayah kerja kita itu sebanyak 15 kali. Sampai dengan pemusnahan tadi. Sampai Walaupun pemusnahan. mungkin di lapangan mendapat tantangan dari pengusaha. Iya, banyak tantangan memang, tapi tadi kerja kolaboratif antara kita, instansi pemerintah dan gugus tugas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang melakukan, yang membawa walaupun sudah dilarang adalah masyarakat yang mungkin informasinya belum sampai ke pihak. Tapi ya sudah banyak yang mengetahui, sambil jalan kita lakukan sosialisasi. Terus sosialisasi Ya, dilakukan. jadi hingga saat ini tidak ada perlawanan ataupun friksi dari masyarakat. Karena tadi manfaat dari kita melakukan sosialisasi. Oke, saya ke Pak Ahmad. Kaitan dengan permintaan, karena ini kita NTT pemain tunggal nih untuk ternak yang diantar pulaukan, karena kita zona hijau. Nah, ini juga menjelang dengan Hari Raya Keagamaan. Biasanya permintaan itu meningkat. Idul Adha di depan mata, tentu permintaan meningkat. Nah, bagaimana dengan stok kita? Kalau stok, kita harus berbicara dari populasinya dulu. Populasi, oke. Sehingga antara 20-30% itu dianggap stok untuk kita bisa keluarkan atau kita manfaatkan. Jadi kita manfaatkan di NTT, kita keluarkan di keluar NTT, itu paling banyak 30% dari stok. Nah, kalau perkiraan tahun 2023 ini kemungkinan kita punya stok hanya mencapai 300.000 ekor. Dari pemerintah provinsi, mereka mungkin akan menetapkan alokasi, kita boleh keluarkan sebanyak 90.000 ekor. Berarti 210.000 ekornya itu kita konsumsi di daerah NTT sendiri. Sehingga kalau berbicara tentang stok tadi, stok NTT mampu enggak untuk supply kebutuhan domestik? Wah, jelas tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Kita Jakarta aja kita tidak mampu. Jakarta tuh sehari itu ratusan ekor satu hari. Jadi kita tidak mampu. Kalau dalam setahun itu 90.000 itu pun Bapak Ahmad, bisa. kalau misalnya kita melihat tadi stok diperkirakan bahwa tahun 2023 kita hanya punya stok 300.000 ekor. Nah, permintaan ini tentu akan ada alokasi yang dimainkan oleh pemerintah. Nah, kaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena ini kita menguntungkan daerah nih. Tentu PAD akan masuk ke kita ketika kita menyiapkan stok yang banyak, karena permintaan ini akan banyak. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi paling kurang kita menjadi pemain tunggal tadi untuk domestik, gitu? Kalau momentum, ya benar kita pemain tunggal. Tetapi NTT juga tunduk pada keinginan NTT untuk menjadi lumbung ternak. Karena itu tidak mungkin akan menguras habis populasi kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini? Tetap kita pakai aturan untuk menjaga populasi. Tidak boleh kita hambur keluar. Kita mesti bertahan. Ada kebijakan dari pemerintah sudah bagus. Tahan supaya jangan habis kita punya nih. Betul menguntungkan, tapi pemerintah mengatur, mengetatkan pengeluaran supaya jangan NTT tidak lagi menjadi lumbung ternak. Jadi memang regulasi harus mengatur
bagaimana mengantarpulakan dan lain sebagainya. Nah, saudara, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Katong Bomong. Ya, terima kasih saudara, Anda masih memilih bersama kami di Katong Bomong, dan saya mungkin ke Pak Kepala Balai. Mungkin tadi sebelum kita pariwara tadi, saya sudah menanyakan ke Pak Ahmad kaitan dengan stok kita. Stok kita 300.000, dan ini tidak mungkin kita langsung antar pulakan semua. Kita juga harus menyiapkan untuk stok di dalam daerah kita sendiri. Nah, kaitan dengan populasi ternak kita, ini ada berapa banyak dan apa yang harus dimainkan oleh pemerintah? Karena seperti Bapak Ahmad katakan, ini momentum kita untuk paling kurang dari sisi kita menjaga hewan-hewan ternak kita bebas PMK, sehingga mungkin permintaan semakin meningkat lagi. Ini terkait dengan populasi kita, makanya kita termasuk, NTT itu termasuk 5 besar populasi tertinggi di Indonesia. Jadi yang tercatat di statistik saat ini di BPS ya, itu kurang lebih 1,4 juta populasi kita, yang menyebar di Pulau Timur, Pulau Sumba, dan Pulau Flores. Tertinggi memang di Pulau Timur, Pak. Terus yang berikutnya terkait dengan animo permintaan, kalau terkait dengan pengiriman domestik keluar itu rata-rata kan per tahun kuota yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur kurang lebih 63 ekor lah. Ribu. Nah, ini pun fleksibel tergantung dengan permintaan. Nah, tahun ini kebetulan terjadi wabah dan di NTT masih bebas PMK, animo permintaan dari daerah lain cukup tinggi. Jadi catatan IQFAS kita yang terakhir, IQFAS di karantina yang disertifikasi, itu kurang lebih sapi sudah mencapai 93.000, Pak. Dan itu alokasi tambahan untuk 2022 dan belum terrealisir semua. Kemarin kendalanya karena kapal, karena terkait dengan cuaca buruk. Jadi masih tersisa sekitar 20.000 ekor yang harus direalisir untuk kuota 2022. Kita lihat dari tingginya pengiriman ini menunjukkan bahwa stok sapi kita di NTT ini sebenarnya sudah cukup bagus. Yang kita harapkan tadi, jangan sampai tingginya pengiriman ini berdampak ke depan hewannya habis gitu populasi. Jadi kirim-kirim tinggi, terakhir tidak kirim lagi karena tidak ada. Nah, disinilah yang kita harapkan adalah perbaikan manajemen, perbaikan manajemen di lingkungan budidaya di peternak. Jadi kita pemerintah ini hadir karantina khususnya untuk menjamin kepada masyarakat bahwa lingkungan budidayanya ini bersih dari penyakit yang mematikan ternak, yang menyebabkan produksi menurun seperti PMK dan lain-lainnya. Nah, inilah mengapa kita harus melakukan pengawasan yang masif untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa karantina itu hadir untuk melindungi lingkungan budidaya masyarakat. Jadi karantina hadir misalnya ketika dilakukan pengawasan, ketika mungkin ada kapal yang masuk, tadi seperti Bapak katakan tadi bahwa petugas masuk ke kapal, setelah itu mungkin didapati ada produk-produk olahan yang masuk, itu langsung ditahan, bahkan sampai dengan pemusnahan tadi. Nah, kaitan ini kita sama-sama
berkeinginan untuk mungkin 2023 dan seterusnya kita masih terus berada di zona hijau. Nah, kaitan ini apa yang harus dilakukan oleh para peternak kita gitu? Selain kalau tadi dari sisi pemerintah regulasi sudah kita mainkan, dari sisi balai karantina sudah all out bekerja. Nah, untuk peternak sendiri apa yang harus dilakukan oleh peternak untuk mencegah penyakit PMK ini, Pak? Jadi peternak ini yang kita harapkan adalah tadi saya katakan perbaikan manajemen. Pertama yang terkait dengan pakan. Jadi ada ketercukupan pakan maupun air. Terus yang kedua kebersihan kandang, sanitasi lingkungan dan sebagainya. Terus yang ketiga vaksinasi. Walaupun PMK kita belum vaksin, tapi untuk hewan-hewan lain lah. Itu penyakit-penyakit lain untuk dilakukan vaksinasi. Terus yang berikut desinfeksi. Jadi sekarang pemerintah kan membagi desinfektan, antimikroba untuk dilakukan penyemprotan dan sebagainya ke ternak maupun kandang. Ya itu adalah untuk memutus mata rantai virus. Kita membunuh virus apapun dengan menggunakan desinfektan itu akan mati. Ya itu salah satu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bebas dari virus. Gitu ya. Jadi untuk peternak ini harus memperhatikan pakan, air, kebersihan kandang, terus vaksinasi. Itu merupakan hal mutlak. Iya, vaksinasi bukan vaksinasi PMK karena belum masuk. Tidak belum boleh. masuk. Oke. Nah, vaksinasi untuk penyakit yang lain lah seperti SE, brucellosis dan sebagainya. Nah, Pak Ama, kaitan dengan tadi. Kalau tadi dari sisi pemerintah, Pak Kepala Balai katakan bahwa paling kurang pakan, air, juga kebersihan kandang. Kalau bisa vaksinasi untuk yang lain karena PMK ini belum ada di NTT. Nah, sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Sapi dan Kerbau Nusa Tenggara Timur, apakah Bapak Ahmad dan teman-teman ini di asosiasi ini juga memberikan pencerahan kepada masyarakat kaitan dengan ini? Artinya bahwa Pak Kepala Balai tidak mungkin bekerja sendiri nih. Nah, kebetulan yang sampai di peternak Bapak Ahmad dan kawan-kawan, apakah juga diberikan pencerahan? Kalau kami dari asosiasi tentu menyampaikan kepada mereka pertama tentang PMK dulu. Apa buruknya bagi kita nasib peternak kita kalau PMK ini tidak kita menaruh perhatian. Yang kedua, kita memberitahukan cara-cara dan langkah-langkah apa supaya jangan terkena di hewan kita. Yang kita lakukan, orang luar yang asing gitu tidak boleh masuk atau dekat di hewan kita karena kita takut entah dari pakaian atau dari sepatu, celana membawa virus itu. Kita tidak boleh dekatkan ke hewan. Tapi kalau kita sudah kenal, ya silakan. Kalau mereka asing sama sekali datang, nah ini jangan sampai lewat mereka ini virus ini. Karena PMK ini sampai jarak radius berapa kilometer itu bisa menyebar dia. Nah, Pak Kepala Balai, apa ciri-ciri dari PMK sendiri? Ciri-ciri dari PMK pertama akan luka-luka lisi pada mulut maupun dari celah-celah kuku. Itu yang pertama. Terus yang kedua terjadi penurunan nafsu makan dan sebagainya, tidak bisa makan karena udah luka semua. Terus yang berikut hipersalivasi, keluarnya air liur berlebihan dari mulut dan sebagainya. Nah, itu ketika ternak kita tidak berharap, tapi mungkin ada ternak yang terindikasi seperti yang Bapak Kepala Balai katakan tadi. Apakah dagingnya bisa kita konsumsi? Kalau dagingnya bisa dikonsumsi, itu bukan penyakit zoonosis. Ya. Bisa dikonsumsi tapi dengan syarat jeruannya dan sebagainya dibuang. Ya. Jadi masih bisa kita konsumsi. Nah, Pak Lius, apakah penyakit PMK ini juga bisa menular ke manusia? Penyakit PMK ini bukan penyakit zoonosis, tidak bisa menular ke manusia. Jadi kalau kita konsumsi daging PMK mesti dinyatakan aman. Ya. Jadi cuma tadi resikonya kalau kita maksudnya kita memotong sapi yang tertular PMK, terindikasi PMK,
terus disarankan makan, dan daging itu dibawa kemana-mana. Misal saya punya 1 ekor, kasih ke tetangga, atau mungkin saya jual di pasar dan sebagainya. Nah, itu sama kita menularkan penyakit. Ya. Memang idealnya kalau ada yang terindikasi kita potong paksa dan kita lakukan pemusnahan lah dengan cara mengubur. Idealnya seperti itu. Untuk meminimalisir potensi penyebaran. Ya. Jadi memang saya juga setuju seperti Pak Kepala Balai katakan bahwa ketika ada terindikasi penyakit PMK, ini juga merugikan negara, merugikan daerah, karena misalnya kita pemusnahan negara juga harus mengganti rugi kepada peternak. Kita ada kompensasi yang diberikan. Nah, misalnya ada 100 atau 200 ribu ternak kita yang terkontaminasi PMK, kita kalikan saja. Ya, tentunya ini sangat merugikan kita. Kita berharap tidak seperti itu. Iya. Nah, Pak Ama, kaitan dengan tadi kita sudah bicara permintaan terbanyak dari Pulau Jawa, juga dari Kalimantan dan Sumatera. Walaupun mungkin Pak Ama katakan bahwa kita belum mampu nih memenuhi permintaan itu. Nah, ketika kita belum mampu memenuhi permintaan, misalnya dari daerah, ada 5 daerah nih yang belum terkena PMK, tapi kita eksklusif ya Pak Julius. 5 daerah maksudnya? Yang maksudnya 5 daerah yang belum ada PMK-nya. Oh, sudah kena semua. Sudah kena semua. Jadi kita tidak antarpulakan. Misalnya, jadi ada kurang lebih 5 provinsi penghasil ternak terbesar Indonesia. Salah satunya NTT. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Bali, NTB dengan Sulawesi Selatan. Termasuk NTT. Itu sudah semuanya sudah kena, tinggal Nusa Tenggara Timur yang belum. Jadi yang terkait dengan zona merah tadi dari provinsi penghasil itu mengalami permasalahan dalam hal distribusi karena persyaratannya sangat banyak gitu. Jadi saya ingin tanyakan seperti ini Pak, Pak Ama, misalnya karena stok kita kurang, permintaan besar, kita tidak bisa mengambil dari daerah lain untuk kita kirim, tidak bisa. Tidak bisa. Dari luar provinsi. Tidak bisa. Kalau misalnya kedapatan, pasti Balai Karantina kelas 1 Kupang akan langsung menahan. Jadi kita ini kan sudah dari dinas dan karantina daerah lain yang kena juga. Jadi tadi itu kita merujuk pada instruksi gubernur, tidak boleh masuk hewan dan produknya. Jadi berarti kita tidak boleh memasukkan dari luar ke sini baru kita kirim ke tempat lain, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi murni itu hewan dan produk yang ada di NTT yang kita kirim. Ya, ini juga memang dilematis bagi kita karena permintaan cukup besar nih. Tapi stok kita juga kita harus akui stok kita sangat-sangat terbatas. Sejauh ini sebenarnya yang saya pantau Pak masih mencukupi. Memenuhi kebutuhan itu. Kenapa saya katakan? Karena sampai dengan saat ini kita sudah mengeluarkan sekitar 93.000 ekor Pak. Dari kuota yang ditetapkan dari awal tahun 63.000 ekor. Berarti ada penambahan. Terus ada lagi penambahan 20.000 ekor untuk memenuhi permintaan luar negeri. Permintaan daerah lain. Berarti sudah melebihi dari 100.000. Dan saya komunikasikan juga di berbagai pihak bahwa ternak kita itu banyak kok di NTT. Dan NTT itu banyak. Dan saya optimis 2023 pun pengeluaran itu saya rasa masih tercukupi. Asalkan tadi dibarengi dengan perbaikan manajemen di hulu gitu. Nah, tentunya kita berharap bahwa stok kita mencukupi untuk memenuhi permintaan domestik. Kita berharap karena tadi Bapak katakan bahwa ditetapkan awal 63.000, kita sudah antarpulakan 93.000, bahkan masih ada lagi 20.000 yang alokasi 2022 yang belum terangkut. Itu belum terangkut. Alokasi tambahan. Nah, itu bisa dijelaskan Bapak? 20.000 ini. Ketika 63.000 awal tahun 2022 di SK kan, SK Gub itu ternyata
ini sudah keluar semua, masih tetap ada permintaan. Maka melalui dinas daerah kabupaten ajukan usulan penambahan kuota, istilahnya begitu. Nah, disetujui oleh gubernur lewat SK juga. Namanya SK itu tambahan alokasi. Sebanyak 20.000 ekor terbagi dalam beberapa kabupaten begitu. Sehingga kalau ditotalkan dia bisa menjadi, harusnya menjadi 80 lebih ya, 83. Tetapi ada dari sisahan 2021 yang baru dikeluarkan, tercatat di karantina, balai karantina itu pada awal-awal tahun 2022. Didata semua. Jadi dihitung itu 63 ditambah dengan yang sisahan yang 2021 jadi 93. Sementara yang 20.000 tambahan 2022 ini harusnya habis 31 Desember. Tapi pengaruh cuaca segala macam mungkin kita akan keluarkan yang 20 ini bisa sampai Februari atau Maret. Sampai Februari atau Maret ya. Nah, sementara kita menunggu SK gubernur yang baru lagi belum keluar. Karena masih ada yang 20.000. Masih ada 20.000 tadi. Nah, Pak Julius, kalau tadi kita bicara kaitan dengan produk-produk yang tidak boleh masuk ke daerah Nusa Tenggara Timur, produk olahan ternak tadi. Nah, apa saja produk, kalau tadi kita bicara yang tidak boleh masuk, tentu ada yang boleh masuk nih. Apa saja produk yang boleh masuk? Karena misalnya produk olahan ternak ini salah satunya susu, misalnya susu bayi. Ini kalau tidak masuk bahaya nih Pak. Jadi memang tadi saya katakan zero risk, nol risiko. Tapi nol risiko fleksibel. Jadi ada pengecualian pertama terkait dengan upaya kita meminimalisir stunting. Jadi berarti susu bayi kita perbolehkan termasuk susu untuk manula. Itu oleh Bapak Gubernur untuk sementara itu dulu. Ini kan terkait dengan kebutuhan yang mendesak. Sedangkan yang lain-lainnya itu kan makanan, saya sering katakan itu kan makanan pilihan Pak. Bukan makanan utama. Kita tuh nggak bakalan sakit atau dan lain-lain apabila tidak makan es krim. Itu suplemen. Atau kita tidak makan dendeng atau abon atau pentolan bakso dari luar. Itu kan pilihan. Tapi yang utama, yang menjadi makanan utama sebagai sumber protein hewani kita itu kan sudah ada di NTT. Kita ini kan produsen ternak, mau makan daging sapi juga bergelimpahan, mau makan daging kambing juga banyak, apalagi mau makan daging babi itu di pinggir-pinggir jalan kan banyak yang jual itu. Yang penting ada uang aja kan gitu toh. Ngapain kita harus datangkan dari luar NTT? Ya toh. Mungkin lebih enak kita punya daging dari sini daripada yang dari luar. Sekarang saya lihat ada peningkatan lah di industri rumah tangga. Kalau selama ini kan pentolan bakso aja kita datangkan dari Surabaya dalam jumlah yang sangat besar kontainer. Dengan menutup sekarang mulai timbul kreativitas masyarakat. Industri rumah mulai tangga. Sekarang sudah ada pabrik-pabrik untuk membuat pentolan bakso dari sapi kita yang ada di sini. Terus kita sudah bisa pasarkan kemana-mana Pak. Jadi tidak bergantung kepada Surabaya. Bagaimana cara menjawab ketika ada komplain? Tentu ini kan kita bermain dengan distributor nih, yang memasukkan produk-produk olahan tadi. Bagaimana caranya ketika ada komplain yang masuk, Bapak Kepala Balai dan teman-teman, bagaimana cara menyikapi ini? Jadi komplain ini sebenarnya sudah ada, sudah bertubi-tubi. Tapi ya tadi kita melakukan pendekatan persuasif. Jadi kita melakukan coffee morning, saya tuh sampai beberapa kabupaten kita putar semua Pak. Semua kabupaten di Sumba, di Timur itu sudah sampai di Rote kita lakukan coffee morning. Kita undang mereka, pelaku-pelaku usaha itu Pak.
terutama yang terkait dengan pemasok-pemasok produk-produk tadi. olahan. Saya menjelaskan, saya bilang, ayo, ini kan bukan melarang untuk selama-lamanya, kan sementara. Sekarang lagi ada wabah ini, saya bilang begitu. Kita datangkan produk ini dari daerah yang lagi wabah, yang virusnya lagi bergejolak, yang tinggal mencari mangsa. Bayangkan dalam waktu yang sangat singkat, 27 provinsi, penyebarannya sangat cepat. Mari kita tahan dulu. Kita lindungi peternak kita. 80% kehidupan masyarakat pedesaan itu dari ternak. Gimana kalau ternaknya mereka kena itu? Bagaimana mereka harus menyekolahkan anaknya di kuliah? SPP itu mahal loh Pak. Tapi kalau menjual 1-2 ekor babi atau 2-3 ekor kambing, itu sudah bisa membayar SPP. Apalagi sapi. Gitu. Mari kita lindungi. Ini yang saya katakan tadi multi efek domino itu loh Pak. Akan masuk kepada pendidikan anak-anak kita di daerah. NTT ini termasuk saya sekolah dulu bapak saya jual kerbau. Saya itu tertunda berapa minggu pergi karena kerbau belum laku. Ada 2 ekor. Setelah laku baru saya berangkat. Saya rasakan betul ketergantungan masyarakat kita di pedesaan dari hewan-hewan ini. Inilah tanggung jawab moral kita sebagai pemerintah bagaimana menjaga lingkungan budidaya mereka agar usaha peternak mereka tetap berkelanjutan kan gitu ya Pak. Berkelanjutan. Itu aja sebenarnya prinsip. Kenapa kita lakukan itu. Dan para pemasok-pemasok produk mengerti. Mereka semua paham dengan hal yang kami sampaikan. Dengan cara kami sendiri kita untuk menyampaikan. Memang itu menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Jadi saya hanya membutuhkan kesadaran bersama. Ini bukan selamanya. Jadi kita tuh memantau Pak. Saya pantau di Jawa Timur itu cakupan vaksinasinya sudah berapa persen. Kemarin terakhir informasi saya dapat dari Satgas PMK BNPB itu baru mencapai sekitar 43%. Idealnya kan 80% minimum. Kalau sudah 80%, zero case, tidak ada kasus, itu bisa kita standar menjadi endemik, bukan outbreak, Pak. Nah, kalau sudah endemik, itulah kita kaji kembali tadi aturan-aturan ini. Berarti virusnya sudah melemah, ya toh Pak. Kita belajar dari COVID kan, begitu toh Pak. Nah, gitu. Kita berharap kita tetap mempertahankan zona hijau. Nah, Pak Ahmad, kaitan dengan tadi, kita juga berharap bahwa peternak mengambil ini menjadi momentum untuk paling kurang lebih giat untuk membudidayakan ternak tadi supaya paling kurang kalau bicara stok atau bicara populasi kita kalau tadi 1,4 dia bisa naik karena ini momentum. Nah, bagaimana cara menyadarkan masyarakat dari sisi himpunan pengusaha sapi dan kerbau? Jadi kalau dari asosiasi, pertama mengenai pakannya itu, kami mendorong sekarang untuk terus ditingkatkan budidaya lamtoro terambah. Kemudian dari sisi ini karena musim hujan, jadi lamtoro dikembangkan. Ada bantuan juga dari BPPT untuk pengembangan lamtoro terambah dari aspek makanan dulu. Yang kedua, kami minta kepada anggota-anggota peternak jika menemukan gejala PMK begitu, kami sudah sosialisasi gejala-gejalanya. Mereka cepat informasikan ke kami. Nah, kami yang akan teruskan ke dinas. Dan yang ketiga itu bahwa anggota ini tetap harus dalam koordinasi berkomunikasi selalu. Jadi ketika ada gejala sebagai ketua himpunan pengusaha sapi dan ternak, sapi dan kerbau, ini langsung diteruskan ke dinas peternakan. Ke dinas. Ya. Kami kasih tahu di daerah mana ini ada gejala begini. Nah, nanti dari petugas di kabupaten yang pergi lihat. Nah, sejauh ini pernah ada kekeliruan aja itu di TTU perbatasan Nurobo.
ditemukan begitu di kandang. Tetapi setelah diselidiki, dikirim sampai ke Bali, tidak ada tuh PMK tuh. Tidak ada. Iya. Ya, oke. Kita sudah berada di menit-menit akhir persoalan kita. Nah, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur dari sisi Balai Karantina Kelas 1 Kupang? Karena ini tantangan terus datang kepada Bapak dan teman-teman. Juga dari Pak Ama, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para peternak kita, Pak Leus? Ini kan kita baru memasuki awal tahun 2023. Jadi memang harapan kita di tahun 2023 kita tetap sampai akhir tahun 2023 kita tetap bertahan dengan zona hijau PMK. Nah, berkaitan dengan zona hijau PMK, kerja kolaborasi lintas instansi, masyarakat, perguruan tinggi tetap kita jalin terus. Yang paling utama adalah kesadaran masyarakat untuk sementara waktu tidak memasukkan hewan ataupun produk hewan yang sangat potensial sebagai pembawa virus PMK dari zona hijau. Oke. Dari zona merah, Oke. dari zona merah. Saya berikan setengah menit. Apa yang ingin disampaikan untuk para peternak kita? Kita tetap berkoordinasi secara sinergi itu dengan petani, peternak. Tapi yang berikut kita juga minta ada kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Kita ini daerah suci, daerah steril. Nah, kalau bisa jangan berlakukan 14 hari masa karantina itu. Karena dari pelaku usaha itu beban untuk kasih 14 makan. hari itu menjadi beban bagi Iya. pengusaha. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Hewan Julius Umbu Hunggar, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Yakubis Kira atau Bapak Ama, Ketua Himpunan Pengusaha Sapi dan Kerbau Nusa Tenggara Timur. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Katong Bawah Umum untuk edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.